Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eselina Hasabillah. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah dari pengolahan data dan juga geoprocessing yang telah saya lakukan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, proses membuat peta tematik dari peta sebaran kasus tuberkulosis di Kabupaten Jember pada tahun 2023. Nah, pada langkah sebelumnya setelah melakukan pengolahan data dan juga melakukan geoprocessing, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita klik project. Nah, di sini terdapat fitur new print layout. Nah, klik. Nah, di sini mungkin kita dapat memberikan nama peta sebaran kasus TBC Jember tahun 2023. Dan kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan dibawa menuju ke halaman ini. Nah, setelah itu kita akan memindahkan peta sebaran kasus TBC yang telah kita buat tadi ke dalam kanvas kosong ini. Oke, kita dapat klik fitur ini, Add Map. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian apabila peta dirasa terlalu kecil atau terlalu besar, mungkin dapat kita sesuaikan ukurannya. Kita menuju ke main properties pada bagian scale. Ini dapat kita sesuaikan. Oke, cukup. Kemudian untuk menampilkan frame atau bingkai yang ada di kotak-kotak ini agar lebih menonjol atau tidak hilang, seperti ini, kita dapat menuju ke frame. Nah, ini kita centang. Oke, setelah itu kita ke bagian grid untuk menampilkan pembagian titik koordinat peta. Klik grid. Pada bagian sini ada tombol seperti plus berwarna hijau, kita klik. Grid 1 kita tekan modify grid. Nah, untuk yang interval X kita ubah, bisa melakukan 0,3 atau 0,5, disesuaikan saja. Sini X-nya saya menggunakan 0,3 dan Y menggunakan 0,5. Nah, setelah itu untuk munculkan titik koordinatnya, kita scroll ke bawah, kita menuju ke draw coordinates, kita centang. Nah, setelah muncul ini ada titik koordinatnya. Kemudian untuk mengubah tampilan titik koordinat di bagian sini dan juga di bagian sini agar tidak melebihi garis kanvas dan tidak mengganggu, kita ke bagian ini, pada bagian left, horizontal kita ubah menjadi descending. Nah, akan berubah seperti ini. Kemudian pada bagian right juga sama. Pada bagian horizontal kita pilih yang vertical ascending. Setelah itu kita tambahkan aksesoris peta seperti arah mata angin dan juga scale bar. Kita dapat klik add item. Add node row. Kita gambar di tempat yang diinginkan. Biasanya diletakkan di atas peta ya. Nah, oke. Ukurannya dapat disesuaikan. Next, setelah itu untuk menambahkan scale bar yang ada di bawah, kita dapat klik add item lagi. Scale bar. Nah, di sini saya ingin menambahkan agar scale bar ini menjadi 3 bagian. Lalu kita ke bagian segments, dan bagian right to kita tambahkan jadi 3. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita menuju ke halaman selanjutnya, halaman sampingnya, maaf. Nah, di sini kita tambahkan kotak untuk membuat untuk menambahkan legenda dan juga fitur lain-lainnya. Kita klik ini, add shape.
add rectangle ini. Oke, setelah itu kita sesuaikan ukuran posisinya. Nah, setelah itu kita di sini saya akan menambahkan gambar atau logo universitas dan juga fakultas saya. Di sini kita dapat klik add item, add picture. Karena di sini saya akan menggunakan dua gambar, jadi saya akan membagi menjadi dua bagian. Seperti ini. Nah, kemudian pada bagian picture kita klik raster image. Kita klik tanda titik 3 yang ada di kotak ini. Nah, di sini kita dapat memilih gambar yang kita inginkan. Di sini saya akan menambahkan logo UNED seperti ini. Untuk menambahkan logo selanjutnya, di sini saya akan copy paste. Nah, untuk mengganti gambar atau logo yang ada di sini, kita menuju ke picture lagi. Pada bagian ini kita klik hapus. Nah, di sini gambarnya akan hilang. Kemudian kita tambahkan lagi gambar yang kita inginkan. Kita pilih filenya. Oke. Nah, setelah itu untuk menambahkan aksesoris yang lain, di sini saya akan membuat garis menuju ke add arrow. Nah, di sini saya akan gambarkan di sini. Nah, untuk mengakhiri pembuatan garis ini, kita dapat klik ke kiri 2 kali, kemudian klik kanan 1 kali. Nah, kemudian untuk menghilangkan arah panah ini, kita dapat menuju ke line markers. Pada bagian end marker kita klik none. Nah, akan terbentuk garis seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan judul peta dengan add label. Oke. Di sini judulnya saya akan mengetik kesehatan syarat Universitas Jember 2025. Nah, di sini apabila ingin mengubah bentuk tulisan untuk menjadi lebih ke tengah atau center, kita dapat menuju ke appearance. Pada bagian horizontal alignment, kita klik yang center. Nah, otomatis akan berubah menjadi seperti ini. Untuk mengubah font, kita dapat klik appearance dan font 2 kali. Kita ubah fontnya. Nah, di sini saya akan tetap menggunakan font ini, namun saya akan untuk stylenya saya akan buat untuk lebih bold lagi. Nah, seperti ini. Sini apabila ingin memperbesar tulisan atau fontnya, cukup. Nah, kemudian saya akan membuat garis lagi. Saya hanya akan mengcopy paste, letakkan di sini. Saya tambahkan lagi untuk membuat judul petanya. Nah, langsung kita rubah di sini. Peta sebaran kasus tuberkulosis Kabupaten Jember tahun 2023. Oke, kita copy paste lagi tanda garis ini sebagai pembatas. Selanjutnya di sini saya akan membuat atau menambahkan legenda di bagian kotak ini, yaitu dengan klik add item, add legend.
Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Setelah itu, pada bagian untuk mengubah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengubah nama atau menghilangkan beberapa unsur, kita dapat klik auto update. Nah, di sini dapat kita rubah. Nah, di sini saya ingin menghilangkan jembaran Disco Desa dan juga GAD41 ini. Kita klik. Nah, di sini kita klik tanda minus merah. Oke, ini juga. Dan juga ini kita hilangkan. Nah, di sini untuk di software Puskesmas akan saya ubah namanya menjadi larangan orang. Oke. Untuk pada bagian ini saya ingin menambahkan kasus sebarannya, jumlah kasus sebarannya. No data 0 sampai 0, kemudian yang rendah 1 sampai 50 ini dapat kita gunakan apabila tadi pada saat menampilkan peta sebaran kasus kita lupa untuk memberikan keterangan tambahan. Kita dapat menambahkannya di sebelah sini 50 hingga 100. Kemudian pada tinggi ini kita tambahkan juga 100 hingga 160. Oke. Menurut saya sudah cukup. Kemudian saya akan menambahkan keterangan dari mana sumber sebaran kasus saya dapatkan. Dilakukan seperti step awal tadi. Copy paste. Ini untuk mempermudah, jadi teman-teman tidak usah juga add item dan juga add label lagi. Kita hanya perlu copy paste saja. Sumber data pelaksanaan Kabupaten Jember tahun 2023. Edit. Nah, sudah. Kemudian saya tambahkan nama pembuat atau nama saya sendiri bagian paling bawah. Ini kita copy paste lagi seperti ini. Sudah selesai. Setelah itu kita dapat menyimpan data tematik yang telah kita buat, yaitu kita dapat mengklik layout. Nah, ini export as image, kita klik. Kemudian untuk formatnya kita dapat menggunakan PNG, JPG atau yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan JPG. Kita save. Nah, di sini sudah tersimpan. Setelah ini saya akan menampilkan peta yang telah dibuat tadi. Ini dia peta yang telah dibuat tadi, seperti ini gambarnya. Nah, cukup sekian dari saya jelaskan mengenai langkah-langkah membuat peta tematik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.